Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anindaya Putri. Saya mahasiswa Teknik Pertanian 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hama dan penyakit pasca panen. Apa itu hama dan penyakit pasca panen? Hama pasca panen adalah organisme yang aktivitasnya dapat menurunkan dan merusak kualitas juga kuantitas produk pertanian setelah dipanen. Sedangkan penyakit pasca panen adalah penyakit yang muncul pada tanaman dari saat benih ditanam sampai panen disebut penyakit sebelum panen. Penyakit yang muncul dari saat panen sampai hasil panen dikonsumsi disebut pasca panen. Jenis-jenis hama pasca panen ada Acarus linnaeus. Tungau ini dikenal sebagai grand mite, tersebar luas di dunia dan menyerang berbagai produk-produk, terutama jika kadar air tinggi, dan telah diserang oleh cendawan tungau ini ditemukan pada tepung dan keju. Ahasverus adveniawalter ditemukan pada biji-bijian serealia, biji kakao, biji kelapa, kopra, kacang tanah, terutama pada komoditi yang lembab dan berjamur. Selanjutnya ada Aerocerus fasciculatus atau Fabricius, menyerang biji kopi, jagung, geplek, kacang tanah, ubi jalar, biji kakao, dan rempah-rempah. Selanjutnya ada Cryptolestes ferrugineus atau Stephanus, berstatus sebagai hama sekunder di mana menyerang biji-bijian, kacang-kacangan, dan produk lain di penyimpanan. Kumbang ini berukuran 1,5 sampai 2 mm, berwarna coklat terang. Selanjutnya ada Tribolium confusum atau Jack Duval. Kumbang ini dikenal berasal dari Ethiopia dan dapat menyerang biji kakao, kacang tanah, buncis, arcis, dan biji kopi. Kumbang ini merusak material-material yang sudah hancur. Selanjutnya ada Apestia cautela atau Walker. Hama ini merupakan hama utama pada daerah tropik dan daerah beriklim panas. Mengingat ini selain menyerang produk biji-bijian, juga menyerang kacang-kacangan, biji kakao, buah-buah yang dikeringkan. Hama pasca panen lain yang juga sangat membahayakan komoditas di dalam simpanan adalah tikus. Jenis tikus yang umum ditemukan dan merusak di gudang penyimpanan diantaranya itu tikus wiro, tikus riul, tikus sawah, tikus rumah, dan mincit rumah. Selain memakan biji-bijian, umbi-umbian, dan beberapa jenis buah-buahan, tikus juga memiliki kebiasaan menggigit benda-benda seperti kayu, plastik, dan lain-lain. Metode pengendalian hama pasca panen yaitu ada metode preventif. Prinsip pengendaliannya yaitu adalah tindakan preventif jauh lebih baik dari tindakan kuratif karena biaya pengendalian dan kerugian akibat kerusakan atau kehilangan akan jauh lebih rendah. Dan selanjutnya ada metode kuratif. Prinsip pengendaliannya itu adalah pengendalian serangan lebih baik daripada tindakan pemberantasan total karena biaya untuk pengendalian harus jauh lebih kecil dari harga atau nilai jual produk yang ingin dilindungi. Artinya, upaya pengendalian dipertahankan sampai tingkat serangan di bawah ambang ekonomi tanpa harus membasmi secara total serangan tersebut. Faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kelimpahan hama gudang atau pasca panen. Yang pertama itu ada suhu, kadar air, biji, dan sumber makanan. Kedua, masa perkembangan. Ketiga, ketahanan hidup atau survival. Yang keempat, produksi telur. Yang kelima, interaksi intraspesies dan interspesies. Dan keenam, faktor iklim. Dan ketujuh, faktor makanan. Contoh penyakit pasca panen yaitu yang pertama itu ada penyakit pasca panen padi. Jamur-jamur penting pasca panen yang menginfeksi biji padi atau gabah yaitu Photoroot menyebabkan biji berwarna coklat muda sampai coklat tua dan biji menjadi hampa. Dan selanjutnya ada Alternaria oryzae, terdapat di daerah pertanaman padi di dunia termasuk di Indonesia. Penyakit pasca panen kedelai, yang pertama itu ada busuk biji Pomopsis. Biji yang terinfeksi akan retak dan mengkerut atau keriput, mengecil, dan terdapat bercak. Yang kedua itu ada Cercospora kikuchi.
Gejala pada biji yang terinfeksi akan mengalami diskolorasi pada kulit yang berwarna pink sampai ke ungu. Yang ketiga itu ada soybean mosaic virus. Gejala soybean mosaic virus pada biji kedelai yang terinfeksi akan mengalami diskolorasi berwarna hitam. Selanjutnya itu ada penyakit kacang tanah. Itu ada Aspergillus flavus, Aspergillus niger, dan penyakit ubi jalar. Itu penyakit yang disebabkan bakteri. Itu ada busuk lunak soft rot, busuk kering, Bacillus. Penyakit yang disebabkan oleh jamur itu ada penyakit busuk lunak, penyakit busuk hitam, penyakit busuk permukaan, penyakit busuk kering, penyakit busuk hitam Jawa, penyakit busuk arang, penyakit yang disebabkan oleh jamur Aspergillus, dan penyakit busuk hitam. Penyakit pasca panen jagung itu ada busuk tongkol fusarium, busuk tongkol diplodia, busuk penicillium, busuk tongkol Aspergillus, dan gosong bengkak. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit pasca panen. Yang pertama itu kandungan air, kedua suhu ruang penyimpanan, ketiga lama penyimpanan, dan keempat tingkat keparahan biji akibat serangan jamur, yang kelima benda-benda asing, yang keenam kegiatan serangan hama, yang ketujuh faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi lapangan, pemanenan, dan penanganan, dan kondisi pengangkutan. Pencegahan dan pengendalian penyakit pasca panen, yang itu dengan cara yang pertama itu pengaturan suhu, kelembapan relatif, perbandingan CO2 dan H2, penggarapan hati-hati, menjaga kebersihan, dan selanjutnya ada pengendalian akumulasi gas-gas beracun dengan cara menyerap gas beracun. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.